Assalamualaikum, saya Rizky Dewi Astriani dari kelas Ekonomi Syariah Aceh ingin menjelaskan tentang analisa jabatan. Jadi, apa sih analisis jabatan itu? Analisis jabatan adalah proses dalam mengumpulkan informasi tentang sifat pekerjaan, kualitas dan kualifikasi yang diperlukan, kemampuan fisik dan mental, keterampilan yang diperlukan, kondisi dan lingkungan kerja untuk rekrutmen dan seleksi karyawan, serta meningkatkan kepuasan kerja. Lalu apa sih tujuan dari analisa jabatan itu? Jadi tujuan dari analisa jabatan itu yang pertama untuk perencanaan organisasi dan tenaga kerja. Karena mendefinisikan kebutuhan tenaga kerja secara konkret dan mengkoordinasikan aktivitas tenaga kerja dan dengan jelas membagi tugas dan tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Dengan menunjukkan persyaratan khusus dari setiap pekerjaan, misalnya keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini memberikan dasar yang realistis untuk perekrutan, pelatihan, penempatan, dan mutasi serta promosi jabatan. Yang ketiga yaitu administrasi upah dan gaji. Dengan menunjukkan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan risiko serta bahaya yang terlibat dalam kinerjanya, ini membantu dalam administrasi gaji dan pengupahan. Analisis pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi pekerjaan. Lalu yang keempat, pelatihan karyawan dan pengembangan manajemen. Analisis pekerjaan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen program pelatihan dan pengembangan. Yang kelima yaitu penilaian kinerja. Analisis jabatan ini membantu dalam menetapkan standar yang jelas yang dapat dibandingkan dengan kontribusi aktual setiap individu. Lalu manfaat dari analisa jabatan itu apa sih? Nah, setelah mengetahui tujuannya, kita dapat mengetahui manfaatnya. Yang pertama, memperoleh data yang berhubungan dengan pekerjaan. Tangan pertama yang solid dengan tugas tertentu yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Yang kedua, identifikasi risiko yang terkait dengan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, identifikasi keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, kompetisi kritis yang diperlukan untuk sukses. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik selama proses perekrutan. Yang keenam, keputusan penggantian yang lebih baik ketika karyawan keluar dari organisasi. Yang ketujuh, mendeskripsikan pekerjaan yang lebih spesifik dan akurat. Yang kedelapan, mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan. 9. Penilaian tentang kepentingan relatif suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. 10. Promosi penilaian kinerja yang ditingkatkan. Dan ke-11, berkontribusi dalam mengembangkan rencana kompensasi yang lebih adil. Ke-12, mendorong persyaratan pelatihan melalui pengetahuan yang lebih baik tentang setiap tugas pekerjaan. Yang ke-13, bantuan dengan objektivitas dengan memungkinkan pemisahan perasaan pribadi tentang seseorang dari persyaratan pekerjaan. Yang terakhir, kemampuan untuk menawarkan penilaian karyawan prarekrut berdasarkan bukti dan tepat. Bagaimana sih tips melakukan analisa jabatan yang tepat? Nah, caranya untuk menganalisa jabatan antara lain yang pertama yaitu meninjau tanggung jawab pekerjaan karyawan saat ini. Saat ini menanyakan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan apa yang mereka lakukan setiap hari di tempat kerja itu penting. Yang kedua, melakukan riset internet dan melihat deskripsi pekerjaan sampel online atau offline yang menyoroti pekerjaan serupa. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan untuk mengisi posisi tersebut. Yang keempat, meneliti dan berbagi dengan
Yang keempat, meneliti dan berbagi dengan perusahaan lain yang memiliki pekerjaan dan kebutuhan yang serupa. Terkadang perusahaan dengan senang hati membagikan informasi tentang deskripsi pekerjaan mereka. Nah, ada juga perusahaan survei gaji, di mana kita dapat mencocokkan pekerjaan dengan deskripsi mereka dan membagikan informasi gaji. Yang kelima, mengartikulasikan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Misalnya, jika laporan yang dibutuhkan semua pengumpulan data dan audit tidak ada gunanya tanpa analisis dan laporan akhir.